Beta Tonggen, Selim, Bensean. ya. Malam juga. Ya. Apa kabar? Semua sehat? Sehat semua? Sehat. Sehat semua ya, sehat semua. Ya syukur. Ya. Sekarang sudah PPKM level 1 ya Surabaya. Ya, betul. Diharapkan kita ini juga semakin membaik lagi. Iya. Ya kan? Malah bioskop sekarang sudah buka. Mau buka katanya ya. Bentar lagi bisa ke bioskop sama pacar-pacar kita. Tapi tetap waspada protokol kesehatan. Tetap Berarti di bioskop harus duduknya pun juga nggak Jaga boleh jarak. jarak. Ya. Meskipun sama pacar kita ya kan. Betul. Sementara harus seperti itu. Ya, jadi kita mendukung program pemerintah. Ya. Betul. Ya, mengenai topik-topik yang sangat menarik ini ya sebenarnya. Di depan kita sudah ada dua narasumber juga dari Makin Bunbyo ya. Iya, betul. ya. Barangkali Wensean bisa memperkenalkan diri. Ya. Setelah itu baru Wenselim memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Wensa Nuraga. Saya aktif di Kelenteng Bunbyo Surabaya. Mudah-mudahan saya juga bisa membantu kalian ya untuk kita bicara tentang isu-isu yang mungkin sedang hangat saat ini ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita nggak sekedar teori saja, tapi bagaimana kita bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama kita. Kira-kira itu ya. Iya. Ya, ini juga menyangkut tentang kita juga berarti ya. Ya, Kan iya. kita sekarang mau membicarakan tentang perkawinan. Topik yang sangat menarik. Perkawinan itu banyak kok. Kenapa banyak? Ya, Apa yang lagi hot topik ini ya? Ya, karena kan di sini kita banyak anak-anak muda yang sangat bingung ya, biasanya cari jodoh apa. Ya ini kan ada perkawinan yang beda agama, ya kan. Nah ini kan menjadi salah satu topik yang sangat menarik gitu. Ya, berarti pada saat pacaran itu sudah ada pemikiran nanti aku kawin kalau calon istri atau calon suamiku itu beda agama, bagaimana ya? Iya, Apakah betul. sekarang ini kita tetap lanjut pacaran sampai menjelang pernikahan atau sebaiknya di stop aja dulu daripada nanti ada gegeran? Nah, mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Barangkali kita bisa tanya sama Wense dari perspektif agama Konghucu. Iya. Itu bagaimana ya? Iya, betul. Tapi sebelum itu tadi kurang Wenselim yang belum memperkenalkan diri. Oh iya. Nggak usah. Kalau beliaunya nggak usah diperkenalkan, sudah terkenal. ya enggak lah. Oke. Nama saya Wenselim Jongjang, sama juga aktif di Kelenteng Bunbyo. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kegalauan kaum muda kita bisa usahakan menjawab sebisanya. Oh Nah, iya. praktisi feng shui harus disebutkan juga. Oh iya. Oh, Wenselim ini juga praktisi feng shui ya? Betul. Ya. Dan juga kan membuka konsultasi ya di Kelenteng Padamyo. Jadi silakan bisa daftar. Oh. Waktunya kapan? Hari Rabu. Setiap hari Setiap Rabu. minggu. Oke. Setiap Rabu. hari Rabu. Setiap hari Rabu. Jam 10 sampai jam 3 sore. Dan biayanya sukarela, artinya seikhlasnya itu semua akan disumbangkan kepada Kelenteng Padamyo. Oke. Oh, iya. Jadi buat para kaula muda ya ini ya. Yang mau kawin Heeh. dan yang mau beli rumah Nah. bisa tanya ke sama Wenselim. Wenselim. Sekaligus konsultasinya itu dapat double ya. Oke. Ya. Di Kelenteng. Cari hari juga berarti. Iya. Perlu perlu WA dulu atau gimana, Wense? Kan bisa di link di Adminnya, admin. nanti hubungi adminnya. Iya. Guys, ingat setiap hari Rabu di Kelenteng Pak Teknyal ya. Ya. Ya, betul ya. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Ya. Membicarakan mengenai topik perkawinan beda agama ini. Bagaimana ini menurut para Wense? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebenarnya Wense dari kita kaula muda ini, kaum muda ini yang ingin melanjutkan pernikahan yang tetapi ini beda agama gitu loh. Nah,
Mungkin menurut Wense Anuraga, bagaimana menurut Wense mengenai perkawinan beda agama ini? Iya, iya, terima kasih. Topik ini memang sangat menarik, ya. Sekaligus juga membuat kita itu berpikir, ya. Jadi kalau zamannya mungkin waktu masih pacaran, mungkin kayaknya persoalan ini tidak terlalu terasa, ya kan. Tapi biasanya ketika memasuki pernikahan itu mulai ada persoalan. Biasanya ya, tapi juga nggak semua seperti itu. Tapi mari kita coba bahas ini dari sisi agama. Ya, bagaimana sih agama memandang sebuah pernikahan? Ya, kalau di dalam agama Konghucu, kita selalu berangkatnya itu dari yin yang. Ya, kita selalu bicara tentang harmonisasi dari perbedaan. Yin yang itu kan sebuah simbolik bahwa di dalam kehidupan itu kita selalu akan bertemu dengan yang namanya perbedaan. Tugasnya kita sebagai manusia adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan perbedaan itu. Karena perbedaan itu memiliki dua sisi. Satu sisi bisa saling mendukung, melengkapi, tapi sisi yang lain dia akan bisa menghancurkan. Nah, prinsip itu dulu kita pegang. Kemudian kita bicara tentang apa sih makna pernikahan di dalam agama Konghucu. Pernikahan di dalam agama Konghucu itu mengandung dua hal. Pertama itu berkaitan dengan Tuhan. Jadi secara vertikal pernikahan itu memiliki fungsi untuk memuliakan Tuhan, memuliakan para leluhur, memuliakan para pendahulu kita. Kemudian secara horizontal itu adalah melanjutkan keturunan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar atau landasan umat Konghucu ketika melaksanakan sebuah pernikahan. Jadi itu adalah sebuah tugas suci manusia, ya, yang menjadikan kita benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah ikatan pernikahan. Nah, itu yang menjadi landasan awalnya. Nah, biasanya kalau kita bicara pernikahan tentu kan ada babak-babak sebelum itu, misalnya pacaran, kemudian berkaitan dengan pribadi sendiri, misalnya apakah di dalam diri kita dari awal sudah menetapkan bahwa nanti pilihan saya harus punya kriteria A, B, C, D, ya kan? Nah, setiap orang kan tidak sama, ya kan? Kemudian dari kriteria itu mungkin 1, 2, 3 kriteria bisa dipenuhi, tetapi ada kriteria yang nggak bisa dipenuhi. Nah, itu bagaimana? Ya kan? Ini kan beda lagi. Jadi contohnya yang nggak bisa dipenuhi, sudah cari kemana-mana, ternyata mentok, ketemunya yang saya merasa cocok kok yang beda agama ya. Nah, iya kan? Ini kan tantangannya jadi muncul di situ gitu loh, iya kan? Nah, tapi sebelum saya lanjut, mungkin saya pikir juga Menseli punya pandangan yang beda, atau mungkin bisa menambahkan bagaimana mungkin bisa dibantu untuk bisa mengurangi kegalauan anak-anak kita ini. Gini ya, kita harus yakin bahwa jodoh, rezeki, kematian itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Setuju. Ya kan? Setuju. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahwa jodoh itu dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bisa menerima di dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Salah satu dari pernikahan itu pasti menyebutkan kita bisa menerima pasangan masing-masing, baik itu kelebihan dan kekurangan, baik di saat sehat maupun sakit. Karena apa? Dasarnya kita kasih. Kalau kita mengacu pada huruf ren atau cinta kasih itu ada huruf ren manusia dan dua. Ya, berarti di situ adalah dua orang. Menggambarkan yang interaksi saling, ya. Interaksi dua orang interaksi. yang saling mencinta ya, saling mencinta. Saya kira seperti itu. Mungkin Tuhan memberikan
kepada kita jodoh yang berbeda agama, Tuhan mungkin lagi menguji diri kita, bagaimana kita bisa bertoleransi. Dimulai dari mana toleransi itu? Dari diri kita. Kemudian yang kedua ada keluarga. Kemudian masyarakat, negara, dan dunia. Ini salah satu pembelajaran. Kita seringkali berkata toleransi, tapi Tuhan mencoba. Kamu kalau tak kasih jodoh yang berbeda agama, apakah bisa bertoleransi? Contoh yang paling dekat itu. Ya, yang paling jelas saya katakan bahwa di dalam agama Konghucu sendiri, di dalam surat doanya, bahwa pernikahan itu adalah menyatukan dua keluarga. Bukan menyatukan dua agama loh. Dua keluarga yang berbeda. Yang menikah itu manusianya. Bukan agamanya. Bukan agamanya. Ya silakan agama dan keyakinannya masing-masing. Saya juga pesan, artinya dari awal sudah tahu bahwa pacar kita itu berbeda. Ya, berbeda agama. Bahkan berbeda jenis kelamin. Agama boleh beda, ya kan, yang enggak boleh itu berbeda keyakinan. Ya, kita yakin sana enggak yakin, enggak jadi. Nggak ketemu ya Mas? Enggak ketemu. Saya kira itu, mungkin nanti bisa ada pertanyaan lain. Nah, saya ingat mengenai pernikahan beda agama di dalam kepemerintahan ya. Ya, dari segi hukum positif. Segi positif ya. Bagaimana? Memang ada aturan yang mengikat, artinya pernikahan itu kalau bisa satu agama. Ya. Tapi kita ingat juga bahwa undang-undang perkawinan tahun 74 itu adalah menyatakan bahwa pernikahan itu sah kalau diselenggarakan secara agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk pencatatan sipilnya itu kan harusnya satu agama. Jadi kalau mengacu pada seperti itu, ya bisa terjadi bahwa pernikahan yang beda agama, yang laki-laki dinikahkan pernikahan secara agama A dan yang perempuan dinikahkan secara agama B, tapi pencatatan sipilnya bisa kesepakatan yang mana yang harus dicatatkan. Sebetulnya di dalam catatan sipil itu tidak ada kolom agama. Ya. Ya, tetapi kenapa ya kok di Indonesia ini harus ada pernikahan secara agama? Teman-teman kami yang menikah secara Katolik itu biasanya menikahnya di dalam gereja, lalu ada petugas catatan sipilnya di sana juga. Apa nggak bisa menikah itu tanpa agama? Jadi hanya langsung di catatan sipil. Gini, mengacu pada undang-undang, kalau kita berbicara kepada undang-undang perkawinan tahun 74 bahwa pernikahan itu sah secara agama dan kepercayaan masing-masing. Catatan sipil itu tidak mengesahkan loh, hanya mencatatkan setiap kejadian kelahiran, pernikahan dan kematian. Mencatatkan, bukan mengesahkan. Justru pernikahan sah itu keikatan batin dua anak manusia laki-laki dan perempuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan ikrarnya kepada Tuhan Maha Esa disaksikan oleh para suci. Disaksikan oleh Nabi dan para suci dan direstui oleh leluhur. Saya kira itu penting banget itu. Jadi kalau mau menikah, misalkan di Konghucu di Kelenteng Bunbyo ya, apakah di Kelenteng Bunbyo bisa menikahkan jika salah satu umatnya ini agama Konghucu, namun pasangannya agama lain? Apakah di Kelenteng Bunbyo bisa melayani pernikahan seperti itu? Bisa. Artinya itu kan kesepakatan antara kedua belah pihak yang asal pasangannya itu setuju dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kelenteng Bunbyo.
itu wajar sebetulnya. Jadi tidak diharuskan di dalam pasangan yang ingin menikah ini tidak diharuskan harus satu agama. Tidak. Tidak ya. Iya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi kenapa pelaksanaan upacara pernikahan itu harus yang seagama? Ya, itu dalam aturannya kan ditentukan seperti itu. Tetapi sebetulnya kita tidak bisa mengingkari kalau misalnya ada pasangan yang beda agama ini tetap melaksanakan itu. Tapi yang dicatat itu kan memang hanya satu. Sehingga nggak mungkin kemudian dua kali dicatat. Oh, pertama dilaksanakan secara agama A, kemudian selanjutnya secara agama B. Itu kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi makanya aturannya tetap satu aja. Nah, karena hanya satu, maka pasangan ini harus punya komitmen yang kuat sehingga mereka tidak sampai nanti saling bertengkar atau berebut tentang yang mana yang harus mereka pakai gitu loh. Ya kan? Jadi ini perlu komitmen dari pasangan itu sendiri. Jadi pasangan yang bersangkutan itu dari awal sudah harus punya artinya mereka bisa saling bicara secara terbuka. Mereka mau pakai cara apa? Ya memang kan dianjurkan seagama supaya apa? Menghindari konflik pertengkaran karena masalah hak yang paling hak asasi di setiap umat manusia kan. Yang pasti itu ya meskipun ada yang seagama ya tetap gegeran itu ya ono gitu loh. Tidak hanya sekedar yang beda agama ya kan, tapi untuk memperkecil konflik ya. Konflik pertengahan karena permasalahan agama di dalam sebuah keluarga. Baik, mungkin kita sudah sedikit mengetahui kulit luarnya dari topik perkawinan beda agama ini ya, Bu ya. Iya. Nah, kemudian untuk tentang ngomong-ngomong tentang kedua belah pihak ya, Bonse. Kan namanya kedua belah pihak ini kan membawa masing-masing keluarganya untuk menjadi satu yang tadi Bonse sudah bilang. Kita ini kawin Menyatukan dua keluarga yang berbeda. Ya kan. Nah, menurut Bonse ini bagaimana cara kami kaum muda ini bisa membicarakan masalah ini dengan keluarga kita dan keluarga pasangan kita. Nah ya, dengan keluarga pasangan kita. Mulainya karena dari kan mana? kita kan menikah atau kawin tuh nggak hanya dengan pasangan kita aja ya kan. Kan katanya kan kalau sudah kawin itu juga kawin dengan keluarganya juga gitu kan. Nah kalau menurut Bonse ini gimana Bonse? Dimulai dari awal. Artinya begini, pasangan kita harus mengerti bahwa pasangan kita agamanya berbeda. Yang pertama itu. Dengan perbedaan itu, kita bisa menunjukkan rasa toleransi kepada pasangan tanpa harus memaksakan dia harus ikut. Kita menghormati loh. Karena gini, agama itu adalah ageman. Seperti gini, seperti baju. Saya anggap agama itu seperti baju. Kecocokan menggunakan baju masing-masing kan berbeda. Mungkin masalah warna. Aku senang warna hitam, putih, merah dan sebagainya, ya kan? Ya itu merasa cocok. Ya. Yang paling pertama kita harus mulai belajar tadi itu, ya, menghargai agama pasangannya masing-masing. Saling menghargai, tidak saling menghujat, tidak saling menyerang. Ya, karena Nabi Gongju sendiri mengatakan bahwa bila kita berlainan jalan suci, nggak perlu debat. Jadi agama itu tidak diperdebatkan. Yang paling gampang kita harus menyontoh. Misalnya saya seorang beragama Konghucu, kemudian punya pacar yang beragama yang lain, saya tunjukkan bahwa Konghucu itu seperti ini. Menghormati. Ya kan, Konghucu seperti ini. Bukan berarti kalau ikut Konghucu ada jaminan ke surga atau dan sebagainya, tidak. Tetapi agama itu menunjukkan perilaku. Oh, ternyata umat Konghucu itu baik gitu dari perilakunya. Jadi mungkin Bonse Anuraga ada
nasihat bagaimana cara kami mengkomunikasikan kepada keluarga pasangan kami maupun keluarga kami ya, orang tua kita. Betul, betul. Masa diam-diam bilang, "Pak, Ma, saya ada pacar tapi agamanya lain." Tetap dilanjut apa enggak gitu. Iya, jadi kalau kita bicara ini memang ada hal yang menarik yang perlu pengorbanan sebetulnya. Ya, jadi pengorbanan yang dilandasi rasa cinta. Ya kan? Kan kita ada perasaan cinta kepada pasangan kita. Iya, Cinta mengalahkan segala hal. Nah, Bukan cinta buta. tapi di samping itu juga kita sebagai manusia pasti masing-masing punya ego, iya kan? Pasti masing-masing punya keinginan, ya mestinya pasanganku harus seperti aku lah, iya kan? Itu kan natural ya, itu kan alamiah, wajar saja seperti itu ya kan? Hanya sekali lagi kalau kita bicara di dalam agama Konghucu, mungkin juga di agama lain, itu masing-masing memiliki sebuah ikatan ya di dalam keyakinannya serta tanggung jawab yang diharapkan tentu sebagai umatnya bisa menjalankan gitu loh. Jadi kalau kita ditanya apakah perkawinan beda agama menurut agama Konghucu boleh atau tidak, jawabnya pada diri masing-masing, kembali kepada diri masing-masing. Tetapi agama tentu memiliki sebuah guidance, sebuah panduan ya yang bisa menjadi landasan untuk membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah keputusan. Oh, saya akan lanjut ini dengan konsekuensi apa, ya kan? Jadi artinya ketika kita menentukan pilihan bahwa kita akan melaksanakan pernikahan beda agama, harus sadar dengan konsekuensi yang mungkin akan muncul ketika dalam perjalanannya nanti. Nah, yang paling berat itu biasanya, ya termasuk mungkin meyakinkan orang tua masing-masing, iya kan? Kenapa? Karena itu tadi masing-masing agama itu kan punya sudah memberikan bimbingan kepada umatnya sehingga umat itu harus memiliki semacam ikatan terhadap keyakinannya ya, sehingga ketika dia melakukan hal di luar itu tentu ada reaksi di situ. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Itu yang lebih penting. Sebetulnya jawabannya hanya kepada perilaku kita. Ya, ketika perilaku kita kepada keluarga sekalipun dalam memiliki perbedaan keyakinan, tapi ketika perilaku kita itu menunjukkan perilaku seorang anak yang baik, tentu lama-kelamaan tentang persoalan yang keyakinan itu rasanya bisa menerima lah. Iya, akhirnya pasti bisa menerima. Jadi yang penting bagaimana sikap kita bisa menunjukkan bahwa saya dengan keyakinan saya ini tidak akan membuat susah kamu, iya kan? Saya dengan keyakinan saya ini akan memberikan kebahagiaan kepada kamu. Saya dengan keyakinan saya ini akan saya tujukan melalui sikap dan perilaku saya terhadap. Nah, itu saya pikir yang penting ya, karena dengan begitu orang tua maupun siapa saja pasti akan bisa menghargai kita. Jadi orang tidak akan lagi melihat keyakinan. Karena sebetulnya kalau kita bicara keyakinan itu sesuatu yang sifatnya personal, pribadi. Seperti tadi Wan Selim katakan, seperti orang pakai baju. Kamu nyaman enggak pakai baju itu? Iya kan? Kalau kamu nyaman dengan baju itu, maka kamu akan punya sikap yang baik, ya toh? Kan enggak resah, enggak apa, misalnya bajunya kesempitan kan bingung. Iya kan? Kesempitan bajunya rasanya enggak pas, atau kelonggaran nanti dilipat-lipat atau bagaimana ya. Jadi kalau keyakinan kita itu sudah pas dengan diri kita, maka sikap kita juga akan pasti baik gitu loh. Dan sikap baik itulah yang kalau kita bicara agama, ya harusnya arahnya ke sana gitu. Iya kan? Jadi kira-kira itulah. Mungkin nanti bisa kita kembangkan yang lain ya. Yang penting terbuka lah, jangan dari awal kemudian ditutup-tutupi ya. Sehingga akhirnya menyimpan namanya bom waktu. Bom waktu ya. Bahaya jadi. Iya. Sambil diminum loh ya, kopinya, sambil tehnya, minum, sambil diminum, Wense. Jadi yang terpenting itu
bagaimana cara kita meyakinkan Ya. perilaku kita ini yang mencerminkan keyakinan kita ke masing-masing orang tua kita ya. Iya, maksudnya. betul. Dan meyakinkan orang tua pasangan kita Oh, bahwa iya, betul. saya akan menjaga anak Anda, mencintai, meskipun keyakinan kepada kami itu berbeda, tapi saya yakin dengan anak Anda itu kami saling mencintai. Oke. Nah, sambil diminum. Semakin mantap ini kira-kira. Semakin ke ujung gitu ya. Ini kira-kira memang lagi menjalani kira-kira. Lagi menjalan. Saya merasa sangat menghayati tentang topik ini. Di dalam hatinya itu sudah memikirkan ya. Iya. Oke. Ya bisa jadi kita ini mewakilkan lah Vincent. Mewakilkan kegalauan kaum muda lah. Seperti itulah. Ya terutama kan begini, di Indonesia itu maaf ya, kalau sekarang di Indonesia itu ada sekolah Katolik, ada sekolah Kristen, sekolah Buddhis juga mulai banyak ya, sekolah Muslim banyak. Tetapi yang sekolah Konghucu ini yang masih sedikit, sehingga umatnya ya tidak banyak. Tetapi kan teman-temannya itu banyak yang agama-agama lainnya, ya itulah kegalauan kami sebagai Perlu saya tegaskan ya, cinta itu tidak beragama. Nah, makanya Cinta tidak beragama karena itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang. baik. Jadi kalau dari segi Konghucu itu menerima semua agama. Baik. Menerima perbedaan sebetulnya, Iya. tapi juga harus diingat ada hal yang juga harus dilaksanakan oleh umatnya. Jadi contohnya tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi yang namanya pernikahan itu saya sudah jelaskan di awal tadi, itu memiliki tanggung jawab secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal itu memuliakan Tuhan, memuliakan para leluhur, ya jangan lupa memuliakan para leluhur, Para suci. ya kemudian melanjutkan keturunan. Jadi artinya begini, dalam perjalanan sebuah pernikahan itu umat manusia itu diwajibkan untuk mampu mewariskan, ya mewariskan apa yang diwariskan? Sikap berbakti kalau di dalam agama Konghucu. Ya, jadi agama di dalam huruf kitab itu adalah Ciao, ya, yang terdiri dari huruf Xiao berbakti dan Wen ajaran, ya. Karena namanya ajaran, otomatis diajarkan, diturunkan kepada generasi berikutnya, ya. Jadi yang diturunkan atau yang diajarkan apa? Yang diajarkan atau yang diturunkan adalah tentang berbakti atau xiao tadi. Jadi ini yang menjadi pegangan umat Konghucu, jadi yang menjadi landasan sehingga ketika mereka melakukan perkawinan yang mungkin beda agama atau keyakinan, mereka tetap harus bisa melaksanakan itu di dalam perjalanan pernikahannya, ya kan? Sehingga dia tidak sampai melupakan kewajibannya, ya. Karena itulah yang menjadi dasar keyakinannya sebetulnya, ya kan. Jadi bagaimana bisa mengajarkan itu kepada anak-anaknya, ya kira-kira itu, ya. Nah, andai kata sudah married nih, sudah akhirnya oke, dari keluarga pasangan laki dan perempuan sudah oke, setuju, silakan menikah. Kita sudah menikah ini. Kira-kira apa ya yang akan terjadi sebagai sepasang suami istri, pasangan muda ini? Kedepannya itu apakah akan terjadi cekcok rumah tangga atau karena mungkin kalau hari Minggu si A maunya ke rumah ibadah itu, kalau hari Jui Seu pergi ke kelenteng. Nah, itu apakah akan menjadi sebuah hambatan ya di dalam
keluarga kecil ini? Saya kira nggak akan menjadi suatu hambatan kalau masing-masing saling menghargai pasangan kita, keyakinan agamanya masing-masing, dan kita di situ belajar bertoleransi. Ada beberapa contoh dari kawan-kawan saya yang pernikahan berbeda agama, enjoy aja. Jadi pada waktu yang laki misalnya beragama Konghucu ya, yang perempuan beragama lain, pada waktu ke tempat ibadah Konghucu diajak itu istrinya, meskipun istrinya tidak melakukan peribadatan, jadi hanya mengantar saja, menemani. Bahkan malahan kalau yang suaminya itu aras-arasen sembahyang ke kelenteng, malah istrinya yang beragama bukan Konghucu malah nyuruhnya, kan nggak sembahyang kelenteng gitu. Ya. Malah disuruh ya. Iya, malah diingatkan. Malah bisa mengingatkan. Demikian juga sebaliknya. Inilah orang yang saling mencintai ya, saling mencintai. Kalau saling mencintai berarti bisa saling menghargai. Saya kira itu. Ya. Soalnya beberapa teman-teman kita itu ada yang buyar nggak jadi kawin karena perbedaan. Karena gini, kenapa buyar? Kembali seperti apa Wansa Anuraga katakan, kita masing-masing punya ego. Ego masing-masing kita ya. Namanya kita berpasangan, seharusnya kita juga harus bisa menahan ego kita. Saling mengalah, ya, bukan berarti saling kalah ya, atau saling mengalahkan, tidak, saling mengalah. Nah ini yang diajarkan, saya kira masing-masing agama mengajarkan seperti itu. Saling mengalah, mengisi kekurangan masing-masing. Iya sih. Ya. Ya justru kalau dibilang perbedaan ini apa ya namanya? Kolaborasi lah, iya kan? Kolaborasi yang punya tantangan tersendiri gitu kan. Kalau dibilang itu perbedaan dari awal sudah beda jenis kelamin. Kalau nggak jadi beda jenis kelamin, jelas itu kan sudah diawali beda. Nanti itu bisa jadi topik selanjutnya. Perkawinan sama jenis kelamin, apakah diperbolehkan? Lucu ya. Apakah diperbolehkan? Nah, itu kan menarik juga itu. Nah, mungkin selanjutnya kita juga bingung nih ya, kalau sudah married, terus kita sudah mempunyai keturunan, anak-anak, itu anak-anaknya itu bagaimana cara kita mendidik anak-anak kami sehingga anak kami itu bisa lebih kaya secara pengetahuan dan toleransinya. Baik pengetahuan agama maupun spiritualnya sebetulnya. Kalau kita berbicara agama, berbicara ke arah spiritnya. Ini kewajiban orang tua. Ya. Yang pertama, si anak pasti bertanya, agamanya papa A, agamanya mama B. Yang baik yang mana ini? Pasti pertanyaan seperti itu. Ya, kewajiban misalnya ayahnya agama Konghucu, kemudian mamanya beragama yang lain, ya kewajibannya menjelaskan tanpa menyalahkan agama yang lain, tanpa menghujat agama yang lain. Ya kan? Demikian kalau baik yang mana? Anaknya, iya semuanya baik. Tidak ada agama mengajarkan yang tidak baik. Ya sih benar itu kok. Maksudnya agama kan nggak ada yang mengajarkan yang buruk gitu kan. Iya. Itu kita juga ingin dua-dua diajarkan. Artinya yang papanya mengajarkan agama A, yang mamanya mengajarkan agama B. Ya. Ada pertanyaan juga yang cukup menarik. Apa tidak membuat bingung anaknya? Tidak. Kenapa? Kita mengajarkan anak itu dari kecil bertoleransi, mampu menghargai agama-agama yang lain. Jadi mereka wawasannya akan terbuka. Tidak hanya kata dalam tempurung, hanya tahunya satu agama, tidak tahu agama yang lain. Kita ajarkan, oh ternyata semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Mana yang cocok dikembalikan kepada anak, dia merasa nyaman dengan yang mana. Tapi pengetahuan tetap diberikan, sehingga tidak menjadi anak yang radikal itu istilahnya kan, atau fanatisme buta. Atau malah jangan-jangan
Kadang-kadang tantangannya muncul ketika anak nganggep, oh podo wae kok wis loro karo. Menjadi Dua-dua aja, wong sama aja kok. Nah ini juga menjadi tantangan bagi orang tua untuk bagaimana bisa menjelaskan itu kepada anak. Iya. Jadi secara dari awal harus dijelaskan secara tegas bahwa keyakinan papa dan mama ini beda. Kalau papa ini seperti ini, mama ini seperti ini, ya kan? Kemudian bisa dicontohkan kepada anak seperti yang tadi bilang bahwa keyakinan itu seperti baju yang kita pakai. Jadi anak, ya ketika kesempatan ngomong santai dengan anak, ya toh anak dikasih pilihan 2 baju. Coba kamu pakai yang mana yang cocok buat kamu. Nggak tahu modelnya, nggak tahu warnanya. Kenapa kamu cocok pakai itu? Nggak tahu, saya merasa enak. Kan kadang-kadang hal yang seperti ini nggak bisa dijawab secara bagaimana dijelaskan dengan logika yang bagaimana, kan nggak bisa. Ini soal rasa, soal keyakinan. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Maka cara pengajarnya juga mungkin seperti itu gitu. Butuh pendekatan yang seperti itu, yang artinya anak dalam hal ini nggak cuman punya pengetahuan, tapi dia bisa merasakan. Oh, bedanya apa sih agamanya papa dengan agamanya mama? Saya lebih condong, artinya saya merasa srek, saya merasa nyaman dengan yang mana. Nah, jadi anak dikenalkan dengan hal itu sehingga pada akhirnya secara perlahan-lahan ketika dia sudah cukup umur, dia pasti akan bisa menentukan sendiri pilihannya sendiri. Dan orang tua ketika itu sudah tidak boleh mengintervensi. Mencampuri ya. Iya. Sebaiknya seperti itu sehingga makanya kan dari awal dikenalkan 2 tempat ibadah itu. Secara ritualnya seperti ini seperti ini. Bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan agama A, ya yang berkompeten soal agama itu yang harus menjelaskan. Contoh misalnya, ya kan, saya punya istri yang berbeda agama. Kalau berbicara kelenteng, ya saya bercerita. Loh, gereja itu seperti apa? Kita tidak punya kewajiban menjawab. Tanya mamai, iya kan? Seperti apa gitu. Ya sama lah ya, aku kalau misal kita punya feeling nih sama pasangan nih, kan nggak bisa kan dia dipikir secara logika itu kan nggak masuk gitu kan ya. Iya kan. Jadi rasanya kan feeling kita itu gimana sama dia gitu kan, dari awal fase PDKT sampai masa pacaran sampai nantinya mau ke jenjang yang berikutnya lagi kan, ya itu kan nggak bisa kita jelaskan juga secara logika. Jadi artinya kan ada perasaan. Nah, rasanya kok klik di sana. He's the one atau she's the one. Kalau sudah klik, saya kira nggak ada masalah mengenai keyakinan agamanya masing-masing ya. Biasanya itu justru muncul ketika mungkin masing-masing pasangan ini adalah orang-orang yang aktif di lembaga agamanya. Karena ada keterikatan ya, bagaimanapun juga ini menjadi tantangan ya. Jadi masing-masing kan tentu punya ego lagi yang lebih kuat ya untuk bisa bagaimana mempertahankan keyakinannya, bagaimana bisa mengajak. Sebetulnya hal itu pun sah-sah saja ya, sepanjang kemudian itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang kemudian saling menyakiti. Jadi kalau itu dilakukan dalam bentuk misalnya pendidikan atau teladan atau menunjukkan dengan sikap sehingga yang bersangkutan bisa berubah, ya kita tidak bisa apa-apa ya kan. Jadi itu hak, sekali lagi itu adalah hak asasi tadi dikatakan ya. Kalau kita bicara agama itu hak asasi. Bahkan terhadap pasangan kita pun kita nggak punya hak untuk memaksakan keyakinan kita kepada pasangan kita. Tetapi kita boleh kalau misalnya ketika dalam sebuah dialog, omong-omong, kemudian dia berubah ya, kan kita nggak bisa melarang juga gitu. Iya kan? Jadi ini kembali lagi, ini menjadi sebuah tantangan bagi masing-masing kalau kita yang namanya sepanjang kita masih menjadi manusia, ego itu kan selalu ada. Nah, bagaimana kita bisa memainkan itu sehingga ego ini tidak menjadi liar, kan yang penting itu. Gimana kalau misal gini nih, kayak kan kita punya ego nih masing-masing. Kalau gimana kalau kita dari salah satu pihak itu merasa kayak harusnya aku ini, kita harusnya ini kamu ikut aku atau aku ikut dia gitu loh. Ada salah satu pihak yang maksudnya kayak ingin memaksakan diri buat ikut kita gitu loh. Maksudnya
bisa dijelaskan nggak, Su? Kayak maksudnya apa ya? Ya cara kita meminimalisir itulah ya, paling enggak ya. Yang paling jelas jangan membohongi dirinya sendiri. Kalau memang merasa aku nyaman kok sudah di sini, ya kan? Aku menghargai keyakinan kamu. Sebaliknya kamu pun juga harus menghargai keyakinan aku juga. Repotnya itu kalau nggak terima loh pasangan kita diajak ngomong kayak begitu itu. Ditanya nggak jawab. Nggak terima. Nah, untuk itu kan seharusnya pasangan yang berbeda agama seharusnya harus lebih belajar agama yang dianutnya. Jadi sehingga semakin memperkuat ya, memperkuat keimanannya sendiri, sehingga bisa menjelaskan. Kalau orang sudah mendalami agamanya sendiri, saya kira bisa dia menjelaskan. Misalnya gini, tanya ya, agama Konghucu, kalau sembahyang kok pakai iyo ya, dupa, ya kan, dupanya kadang 1, kadang 3, 9 dan sebagainya. Ini kan membingungkan. Nah, ini kan punya kewajiban. Terus kemudian bisa menjelaskan kenapa sembahyang menggunakan iyo. Itu harus bisa dijelaskan. Ya, Bukan asal dari dulu seperti itu pakai iyo. Ini bukan jawaban. Iya kan? Kita harus punya alasan Harus untuk meyakinkan ada pasangan penunjang, kita. penunjang di sana. Terus juga menjelaskan agama Konghucu seperti apa ya? Agama Konghucu ya ajarannya seperti ini. Seperti ini. Ya kan? Jangan cari perbedaan. Kalau kita mencari perbedaan, ketemunya beda. Kita cari persamaannya. Kalau kita cari persamaannya, pasti sama. Nah itu. Nah, yang kedua, jangan nyari kesalahan. Dicari kesalahan ya pasti ketemu salah. Tapi nyari benernya, ya kan? Kebenaran di mana? Pasti ketemunya adalah benar. Nah itu loh pepatah-pepatah itu yang key poinnya topik hari ini. Nah terima kasih dari tadi kan kita sudah mengenai perkawinan beda agama ini sudah dibahas, dikoncek sampai sak kulit-kulitnya udah ngerti ya. Barangkali ada closing statement dari Bense Anuraga untuk pemirsa di rumah, para kawula muda. Ya, pesan saya ya, jadi kepada siapa saja kalian, ketika akan menikah, ya kalian menentukan pilihan tentang apakah itu beda agama atau sama agamanya, sama keyakinannya. Kuncinya adalah pada keyakinan pribadi masing-masing. Setiap pilihan mengandung konsekuensi. Setiap pilihan harus siap dipertanggungjawabkan. Jadi semua kembali kepada kesiapan kalian dengan pilihan kalian sendiri. Kira-kira itu dari saya. Baik, terima kasih Bense Lim. Ada closing statement dari Bense. Oh iya, harus kita garis bawahi bahwa hidup ini adalah pilihan. Kalau kita sudah memilih, kita harus konsekuen dengan pilihan kita, baik itu seagama maupun itu beda agama, karena masing-masing punya tanggung jawab terhadap membina sebuah malige rumah tangga. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih. Topik selanjutnya yang akan kita bahas di episode berikutnya adalah mengenai perjodohan. Di dalam perjodohan itu ada di dalam agama Konghucu perbedaan shio, perbedaan feng shui, habis itu Terus air, unsur-unsur dalam air. alam ini Nah, kan ada banyak kan ya Bu ya. Nah itu kan banyak yang harus dikupas. Di episode berikutnya kita akan kupas itu Lebih lanjut lagi ya. lebih lanjut, jadi nantikan. Next video. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Wetuk Tong Dien. Wei Tong Tien.